أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada waktu yang sudah memang saya ada menjanjikan tentang mengenai peristiwa di bumi mahsyar yang diantaranya ada saya janjikan bahwa ada yang dijemput kemudian dibawa ke bawah satu tempat yang dinamakan dengan zillillah atau naungan Allah. Di situ kalau orang sudah berada di bawah naungan Allah, ini sudah aman ini di mana Rasulullah sudah menunggu di tempat itu, dan bersamalah nanti dengan rombongan Rasulullah berangkat menuju surga. Kalau sudah bersama Rasulullah menuju surga, wah ini sudah aman ini melalui hisab. Atau kalau istilah kita dunia ini kalau kita mau memasuki dari luar negeri kan pakai paspor itu. Tapi kalau dengan rombongan Rasulullah itu paspor kita nggak diperiksa lagi itu, udah lewat saja itu. Siapa orangnya ini? Itu sudah saya janjikan. Tapi sebelum itu, ini terlalu banyak janji nih kita penuhi, insya Allah. Yang perlu diketahui sekarang, yang pasti tidak dijemput. Ini di dalam hadis, dan nanti banyak lagi keterangan-keterangan dan mempunyai sandaran kepada Al-Quran. Ada 9 gitu. Ini pasti tidak dijemput ini. Kalau sempatlah tidak dijemput, berketayanganlah di bumi mahsyar, sudahlah, tidak ada celaka yang secelaka itu lagi. Ini yang disebutkan di dalam surat Yasin Barangkali orang yang hafal Yasin tentu ingat dia dengan ayat ya wailana man ba'asana mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Menjerit celaka kita. Hadza ma wa'ada ar-rahman, ini yang dijanjikan oleh Allah. Rahman itu Allah dan apa yang disampaikan oleh Rasul menjadi kenyataan di waktu itu. Tapi sudah telat, sudah telat. Menjerit pun di waktu itu faedahnya sudah tidak ada lagi. Ada juga yang mengatakan sama saya, syafaat Nabi kan ada Ustaz.
Oh, memang ada syafaat Nabi. Bukan syafaat Nabi. Itu yang pasti ya. Syafaat kita dengan kita juga ada di sana. Bukan tidak ada. Syafaat seorang sahabat dengan sahabat ada. Bukan tidak ada. Syafaat seorang anak kepada ayah dan ibunya atau kebalikannya ada. Syafaat seorang murid kepada gurunya atau kebalikannya, syafaat guru kepada muridnya ada. Syafaat murid kepada guru ada, ustaz. Rupanya ada juga ustaz nih yang berdosa. Ada, tak usah lagak lah ustaz nih. Tapi kadang-kadang ustaz nih agak halus main dosanya. Ada. Ya tidak semua ya. Satu dua yang bikin tingkah, kadang-kadang semua kena. Ya. Ada. Syafaat suami terhadap istri atau syafaat istri kepada suami ada. Bukan tidak ada. Nah, soal syafaat itu belum kita bicarakan. Ini waktu yang akan saya bicarakan ialah manusia-manusia yang pasti tidak dijemput. Ada 9 sama sekali itu ya. Dan ini yang 9 masuk dosa besar sama sekali ini. Al-Kabair. Di dalam hadis dinamakan dengan Al-Kabair. Dosa besar. Nah, apa itu? Yang 9 itu. Tapi dari yang 9 ini ada disebut oleh Nabi dengan Akbaril Kabair. Akbaril Kabair. 9 dosa besar, iya. Tapi di antara yang 9 ini ada satu yang terbesar daripada segala-galanya. Kalau yang lain dari yang satu ini, hak syafaat masih bisa diharapkannya. Lain dari yang satu ini, hak keampunan masih bisa diharapkannya. Saya kadang-kadang doa orang banyak pun bukan tidak ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Kita mati didoakan orang, apalagi kalau yang menyembahyangkan kita cukup banyak, bukan. Tapi kalau yang satu ini ada padanya, doa siapapun tidak akan jalan. Apa itu? Yang akbaril kabair. Asyirku billah. Syirik. Kalau sudah syirik, tak jalan lagi sama sekali. Jelas di dalam Quran, di surat Qaf, walain asyrakta layahbatanna amaluka. Walain asyrakta layahbatanna amaluka. Kalau sempatlah engkau jatuh ke jurang syirik, mati dalam keadaan yang semacam itu, hancur semua amalmu. Layahbatanna amaluka, seluruh amal yang kamu perbuat hancur sama sekali. Tidak punya nilai sama sekali. Oh, janganlah. Kalau syirik yang jelas, macam orang penyembah-penyembah berhala, ini sudah tidak kita bicarakan lagi. Sebagai seorang yang mengaku muslim, tentu sajalah dia tidak akan menyembah berhala. Tapi kalau kita agak tipiskan kaji ini ya, agak kita tingkatkan, orang-orang tasawuf, orang-orang tauhid selalu menyebut ini dengan syirik khafi. Yang dimaksud dengan syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Dia tidak sadar karena dia sudah jatuh ke jurang syirik. Itu maka selalu saya nasihatkan ya, selalu saya jeritkan melalui apa saja kemungkinan.
selalu mendengar, selalu belajar, selalu mengaji, datang ke masjid, ke surau, supaya kita dapat membedakan. Saya bukan mengatakan dosa-dosa lain boleh dibikin ya, tapi kalau sampailah ke syirik, ini sudah tidak tertolong-tolong lagi ya, tidak bisa ditolong-tolong lagi. Siapapun yang mendoakannya tak jalan ini. Orang Nabi sendiri pun dilarang mendoakan orang yang syirik. So, ini jelas di dalam Quran dikatakan, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiruna lil musyrikin. Tidak dibenarkan oleh Allah, baik dia nabi atau orang muslim yang bukan nabi macam kita sekarang ini, tidak dibenarkan mendoakan orang-orang yang mati dalam keadaan syirik. Wah, ini soal syirik luas sekali soalnya ya. Sepintas lalu saja saya gambarkan dulu. Sepintas lalu. Ya. Apabila kalah panggilan Allah karena panggilan yang lain, Allah memanggil di satu pihak, kemudian ada soal dunia memanggil di satu pihak, kita dahulukan panggilan dunia hingga tinggal panggilan Allah, mati dalam keadaan macam itu, bung mati syirik ini. Ini banyak yang tidak sadar. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kadang-kadang manusia banyak sekali tertipu dengan persoalan dunia. Banyak sekali. Hingga kadang-kadang sampai melawan ibu bapa kadang-kadang ya. Memang soal durhaka kepada ibu bapa ini pun jadi persoalan ini ya, yang sudah pernah saya bicarakan tapi belum selesai. Ini al-kabair yang saya mau bicarakan sekarang ini, yang tidak dijemput. Asyirku billah. Syirik. Ini jangan sakit hati ya kalau saya katakan ya. Mudah-mudahan ini dapat. Ini pergi ke keramat-keramat, minta berkat ke keramat-keramat. Bukan ziarah kubur dilarang. Kita disuruh ziarah kubur untuk mendoa, itu betul. Tapi kalau untuk minta berkatnya ke kubur, ini syirik khafi ini ya. Jangan bikin ini. Jangan salah tafsir pula dengan apa yang saya katakan ya. Bukan ziarah kubur dilarang. Ya. Meminta-minta ke keramat-keramat. Banyak kali yang kejadian ini. Minta berkat ke Tuan Syekh Burhanuddin di Padang, di kuburannya sana. Kemudian ada pula di Medan nih, kalau orang datang ke Medan kan ada di tempat, ada pula satu tempat di sana itu. Kalau salah saya bilangkan di mana. Minta berkat begitu. Ini syirik khafi ini, jangan bikin ini. Satu. Oh, ada satu lagi. Man 'allaka faqad asyraka. Ini hadis Nabi riwayat Bukhari ini. Man 'allaka faqad asyraka. Siapa orang yang menggantung-gantungkan jimat, faqad asyraka. Qad asyraka. Oh, kalau dalam Grima Arabia, qad litahqiq namanya nih. Kata-kata qad, kata-kata yang memastikan. Apa saja bahasa Arab, kalau memakai kata-kata qad di pangkalnya, itu adalah memastikan. Di hadis dikatakan, faqad asyraka. Orang yang menggantung-gantungkan jimat, mana allaka, menggantung-gantungkan jimat, fakat, pakai kata-kata kad, asyraka. Kalau kata orang Minangkabau, jaleh syirik. Ini kata orang Minangkabau nih ya, terang syiriknya ini. Mati dalam keadaan macam itu, ya Allah, macam mana lah.
Kadang-kadang marah juga lah orang sama saya ini. Tidak bawa berpikir. Padahal di tiap-tiap sembahyang diakui, diucapkan itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tahu artinya? Itu pengakuan ya. Hanya kepada Engkau saja Tuhan kami mengabdikan diri. Jadi tidak ada ke tempat yang lain. Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau saja Tuhan kami memohon sesuatu pertolongan. Itu pengakuan tuh. Waktu sembahyang dibaca itu di luar sembahyang, pergi ke keramat-keramat. Ya Allah, di surat Shaf, lihat surat Shaf ayat kedua, ketiga, keempat. Ringkasnya, kamu akui lima taqulu nama la taf'alun. Kamu akui di antaranya mengabdikan diri kepada Allah saja. Kamu akui mohon-mohon pertolongan, apalagi soal-soal gaib, kepada Allah saja. Tahu-tahu lain yang engkau bikin. Kamu ramatan. Besar kutunya ya di sisi Tuhan. Jadi sudahlah. Jangan bikin lagi. Bahayanya besar sekali. Apalagi khusus terhadap sahabat-sahabat saya, kawan-kawan saya, jamaah-jamaah sepengajian, jamaah mana sajalah. Ini kadang-kadang mah, kalau menasihat orang lain kadang-kadang saya tunjuk-tunjuk pun tak soal. Tapi kalau sama sahabat, aduh, ada yang sudah setengah gila, ada yang sudah mereng-mereng otaknya, ada yang sudah setengah apa namanya, saya bilang ni, bercakap pun tak pandai lagi. Jelas ya, tidak ada dosa yang paling besar kecuali syirik. Di belakang menyusul, mendampinginya. Tadi kan saya katakan 9 orang tak dijemput. Asyirku billah pasti tidak dijemput. Tapi yang keduanya menyusul syirik. Uququl walidain. Durhaka terhadap dua ibu bapa. Saya sudah pernah ya menceritakan perkara di bawah telapak kaki ibu. Itu yang saya ceritakan cuma yang taat-taat saja. Yang durhaka belum saya ceritakan. Insya Allah ya. Bukan saja dalam sejarah-sejarah di zaman Nabi. Sekarang pun tidak sedikit orang yang datang mengadu ke rumah saya ya. Tapi kadang-kadang tak sampai hati saya menceritakan. Kenapalah saya begini, kenapa saya begini. Tapi sepintas lalu dari sini mudah-mudahan didengar ucapan saya. Bung durhaka kepada ibu bapa. Ini macam ini kejadiannya. Nah, ini main belak-belakan lagi kesudahannya ini. Durhaka kepada dua ibu bapa. Bagaimanapun ibadatmu kepada Allah, sudah haji, sudah pada waktu di bumi mahsyar engkau tidak dijemput, berketayangan di bumi mahsyar, kekal di neraka, itu nanti kita bicarakan. Itu belum kita bicarakan. Ini soal mahsyar, soal neraka lain lagi ya. Tidak dijemput. Nah, yang pertama dari syirik, yang kedua mengiringi itu durhaka kepada dua ibu bapa. Ya, jangan. Ingatlah bahwa bagaimanapun dunia ini kan kita tinggalkan ini. Sebab itu dosa besar durhaka kepada dua ibu bapa. Nah, sudah dua ya.
Satu syirik, satu durhaka kepada dua ibu bapa. Soal durhaka kepada dua ibu bapa ada khusus nanti soalnya. Kita masuk kepada juga yang tidak dijemput. Hasad. Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Ini kita jumpai di dalam hadis. Masuk dosa besar ya. Hasad, dengki ya. Orang yang berdengki-dengkian ini orang hasad ini. Al-hasadu ya'kulul hasanat. Pada saat itu, kalau tidak cepat engkau meminta ampun kepada Tuhanmu, seluruh amalmu itu disapunya sedikit demi sedikit. Kama ta'kulun nar al-hatab, seperti api memakan kayu yang kering, sedikit dibakar. Kalau ini tidak cepat dimatikan, ini kesedarannya habis sama sekali ini nanti. Oh, banyak sekali hadis yang kita jumpai ya. Riwayat Abu Syekh ada, riwayat Imam Ahmad ada. Bahkan dikatakan bahwa kalau sudah ditimbang di sana, kita menyangka amal kita ada, tapi karena hasad hancurlah amal ini sama sekali. Akibatnya, ya wailana memba'asana, menjerit. Yang ketiga, ya, hasad, dengki ya. Ini dengki membawa efek kepada dosa yang keempat, dosa besar. Fitnah. Ya. Di dalam hadis Nabi banyak sekali kita jumpai. Di antaranya dikatakan, Quran lagi mengatakan, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Di surat Maidah kita jumpai lagi nih. Al-fitnatu akbaru minal qatli. Fitnah. Menceritakan segala macam keburukan orang, padahal orang itu tidak bikin apa-apa. Menuduh padahal orang tidak bikin. Menggembak-gemborkan orang tidak berbuat. Kalau ditanya mau apa ini bikin macam ini. Bom, mau apa bikin macam ini. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih jahat daripada membunuh. Al-fitnatu akbaru minal qatli. Di Maidah juga ini ya. Fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Kabair ya. Ini akibatnya nanti mengupat pun jadi. Iyyakum wal ghibah fa innal ghibata asyaddu minad zina. Innar rajula qad yazni wa yatubu fayatubu Allah alaihi. Wa inna sahibal ghibati la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibahu. Rawahu Abu Syekh. Peliharalah diri kamu daripada mengupat, mencerita-ceritakan aib teman-teman, aib kawan, aib orang lain, padahal orang tidak bikin. Asyaddu minaz zina, dosanya lebih besar daripada zina. Ya Allah, pernahnya membaca hadis ini. Lebih besar dari zina. Riwayat Abu Syekh nih ya. Sesungguhnya kata Nabi, seseorang terkadang ia berzina, lalu ia tobat kepada Allah. Tobat yang betul lah ya, tobat nasuha. Taubatnya masih diterima oleh Allah. Tapi orang yang mengadakan fitnah, mengupat-ngupat teman-teman, kawan-kawan, sahabat, kemudian sadar dia,
minta ampun dia kepada Allah, taubatnya tidak diterima oleh Allah sebelum dia datangi orang yang difitnahnya itu, minta maaf lebih dahulu. Datangi orang itu, minta maaf, barulah taubatnya diterima. Kalau tidak, tidak. Sebab itu janganlah menceritakan aib orang, walaupun betul orang itu melakukan, tapi tidak begitu perintah. Perintah yang ada, kita datangi teman kita itu, kita nasihati dia. Kalau betul dia membikinya, bukan menggembak-gemborkan kemana-mana. Ya, kalau ditanya saudara menggembak-gembor ini mau apa ini sebetulnya? Supaya saudara dianggap orang hebat, ya? Apa saudara tidak punya kesalahan? Sudah bersih saudara macam malaikat? Jangan. Hati-hatilah menghadapi hal-hal yang semacam ini. Inna rajula qad yazni, orang yang berzina pada satu waktu teringat dia bertobat kepada Tuhan, tobatnya diterima Allah. Sahibal ghaibah, fa inna sahibal ghaibah, orang yang tukang-tukang upat, tukang menceritakan begini begitu aib kawan, sahabat dan lainnya, la yughfaru lahu, dia tidak akan mendapat keampunan dari Allah walaupun dia tobat sebelum dia datangi dulu orang yang bersangkutan. Dia datang meminta maaf, atau kalau benar orang itu salah, dia datang mengingatkan dan menasihatkan. Barulah. Itu kan masuk dusta itu. Membohong. Kalau ada orang membohongi dirinya sendiri, ya masih lumayan ya. Tapi kalau sempat orang lain yang dibohonginya, iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba mujadibul lil iman. Ini riwayat Imam Ahmad. Jangan kamu mengada-ngada membuat dusta bohong ke sana kemari. Karena dusta bohong ke sana kemari itu sedikit demi sedikit membalut dan menghapuskan iman yang ada di dalam dada. Ini riwayat daripada Ahmad, ya, Imam Ahmad bin Hanbal, ya, gitu. Saya lengkapi dengan satu hadis lagi. Ala ukhbirukum, maukah kamu saya kabarkan bi aisaril ibadah, dengan ibadat yang paling mudah, wa ahwaniha alal badani, dan ibadat itu tidak sampai menyusahkan badan. Puasa perut pedih dibikinnya, ibadat haji pedih, tapi ada satu ibadat, as-suntu wa husnul khulqi, jangan bicara kalau tidak perlu, kemudian perbaiki akhlakmu. Itu riwayat Ibnu Abi Dunya. Ya, sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan, ya. Sebentar lagi kita lanjutkan nanti. Yang ini sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.